Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana hidup, sulit memang untuk tidak melakukan kesalahan, baik bersalah pada diri sendiri maupun pada orang lain. Begitu juga orang lain, sulit untuk tidak melakukan kesalahan pada kita. Nah, pembahasan ini saya mulai dengan pertanyaan, mengapa harus memaafkan? Alasan pertama, mengapa kita harus memaafkan? Ya biar hidup kita ringan. Coba kita menyimpan amarah, dendam, dan kebencian. Itu kan sangat berat untuk psikis kita. Kan ada yang bilang gini, kebencian itu ibarat kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Ini kan parah. Jadi berat kalau kita nggak mau memaafkan itu. Tiap hari kita simpan kemarahan dan kebencian itu dalam diri. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ini kan berat. Misal, kita ketemu orang yang kita benci. Kita ketemu orang yang nggak kita sukai. Orang yang nggak akan kita maafkan. Itu pasti kondisinya sangat menegangkan dan menguras tenaga. Sudah mau lewat, nggak jadi lewat. Kenapa? Karena ada dia, orang yang kita benci. Sudah mau ke sana, ndak jadi ke sana. Kenapa? Karena ada dia, orang yang ndak kita sukai. Bahkan sudah mau masuk ke masjid, ada dia, ndak jadi masuk. Ini kan berat. Energi kita habis untuk itu. Jadi kita sendiri capek dengan hal-hal yang ndak penting, hal-hal remeh, dan itu bisa menjadi beban yang begitu berat luar biasa. Tapi begitu kita memaafkan, maka hidup kita akan menjadi ringan. Artinya semua beban terbuang, terutama kemarahan, kebencian, dan dendam. Jadi hal-hal yang memberatkan tadi otomatis akan tersingkir ketika kita memaafkan. Ya memang kita dalam hidup itu selalu disibukkan dengan berpikir tentang orang yang kita cintai dan orang yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh iya loh, kalau kita seneng sama orang kan, tiap hari, tiap malam, pagi sore, kan kita selalu ingat dia, mikirin dia. Tapi dianya belum tentu mikir apa-apa tentang kita. Kadang ingat juga enggak. Nah, benci sama orang lain juga begitu. Siang malam kita pikir, sedang dia enggak mikir apa-apa tentang kita. Dia cuek sama kita, jadi kita yang rugi. Pertama rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, macam-macam, eman-eman. Mending dibuang saja, maafkan saja. Kalau menurut kita, dendam, benci, marah itu barang jelek, barang gak penting, kan harus dibuang, gak usah disimpan. Kenapa? Karena kalau barang jelek disimpan, tentu akan merugikan dan membahayakan. Terus alasan kedua, mengapa kita harus memaafkan? Karena kita akan terbebas dari luka masa lalu. Jadi luka kita akan sembuh. Kalau luka kita sudah sembuh, maka kita akan punya kehidupan yang lebih cerah, lebih mapan. Jadi maaf itu membuat kita maju, bikin kita move on. Jadi kalau kita ingin punya kehidupan yang baik, mudahlah dalam memaafkan. Tapi kalau kita tidak memaafkan, ya kehidupan kita akan terus mengalami gangguan. Sehingga hidup kita akan terus terjebak oleh luka masa lalu. Padahal kita hidup di masa kini dan untuk masa depan. Jadi ayo kita jadi orang yang mudah memaafkan. Luka masa lalu kita tinggalkan. Meskipun tidak harus kita lupakan, ya kita jadikan pelajaran. Menoleh ke belakang itu memang perlu. Tapi kalau terus-terus menoleh ke belakang, kapan kita sampainya? Ya sesekali menoleh ke belakang, tapi buat pelajaran. Jangan fokus ke sana. Kayak kita naik motor itu loh. Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion. Gak usah kita lihat spion terus, ya nabrak. Sesekali-kali ngelirik ke belakang. Jadi orang-orang yang pernah ngecewain kita itu ndak usah dipikir, dilihat sebentar aja pakai spion.
Gak usah lama-lama, lihatnya dikit-dikit aja, biar kita bisa maju. Maka yuk dibebaskan segala yang bikin hidup kita terbelenggu, termasuk tidak memaafkan ini. Terus yang ketiga, alasan mengapa kita harus memaafkan, karena memaafkan itu bisa bikin hidup kita harmoni, hidup kita bakal lebih indah, dan untuk menghadapi kehidupan yang baru akan lebih mudah. Terus yang keempat, dengan memaafkan, hidup kita akan lebih realistis. Artinya kita tidak lagi terpenjara oleh rasa sakit kita sendiri, kita tidak lagi terkungkung oleh masa lalu. Terus yang kelima, mengapa kita harus memaafkan? Karena dengan memaafkan, kita membuktikan bahwa kita masih manusia. Manusia yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan. Jadi maaf itu menunjukkan bahwa iya ya, kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah. Saya maafkan, siapa tahu besok saya yang butuh dimaafkan. Kan kadang-kadang kita kejam sekali sama orang yang keliru, sama orang yang salah ngomong, keceplosan, sama orang yang memfitnah kita. Kita benci sekali sampai tidak mau memaafkan. Pokoknya dia harus dilaporkan ke polisi. Waduh, coba deh kita mikir, jangan-jangan besok-besok kita yang keceplosan ngomong. Jangan-jangan besok kita yang salah bicara. Kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi. Wong tadi niatnya guyon, tapi karena sudah terlanjur dilaporkan polisi. Jangan-jangan besok juga menimpa kita. Maka hendaklah kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Nah, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. Kan lebih enak jadi orang mulia. Di atasnya sekedar adil. Jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini masih manusia. Bahwa kita ini manusia bisa salah. Kalau orang lain minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Oke, baik. Yang terakhir, mengapa kita harus memaafkan? Nah, di catatan saya, ya biar kita memperoleh energi lebih banyak. Ya logikanya gini, kalau kemarin-kemarin energi kita pakai membenci orang, kita pakai untuk merancang balas dendam ke orang yang sudah nyakitin kita. Ini kan energi kita habis untuk itu. Nah, begitu kita memaafkan, kita bisa memanfaatkan energi kita ke yang lain, ke yang lebih penting, yang lebih manfaat daripada pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif. Jadi, biar energi kita tetap full, sudahlah kita maafkan saja. Kita rancang hidup kita secara lebih positif. Nah, jadi itulah manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada orang yang tanya, mengapa harus memaafkan? Kenapa kok orang itu dimaafkan? Ya yang pertama biar hidup kita lebih tenang. Yang kedua biar kita tidak terkungkung oleh masa lalu. Yang ketiga biar hidup ini lebih cerah, lebih harmonis. Yang keempat, ya memang kita masih manusia. Manusia itu tempatnya hilaf, tempatnya salah. Maka kita maafkan. Siapa tahu besok-besok kita yang butuh untuk dimaafkan. Dan yang terakhir, dengan memaafkan, energi kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Maka budayakan hidup memaafkan. Oke, baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.